perusahaan SPBU yang punya usaha selain jual BBM, apakah wajib PKP atau tidak? Wah, ini pertanyaan keren banget. Langsung dijawab oleh Pak Sabar ya, Mr. 14. Perusahaan SPBU yang punya usaha selain jual BBM, apakah wajib PKP atau tidak? Nah, silakan Pak Sabar. Baik, jadi gini, memang untuk penjualan BBM ya, sebelum saya jawab yang ini ya, untuk BBM itu dikenakan, untuk BBM industri ya, itu dikenakan PPN ya. Jadi kalau misalnya solar industri itu dijual, itu ada pemungutan PPN. Tapi kalau ada kegiatan di luar, ada bisnis di luar SPBU tersebut, kita lihat dulu bisnisnya ini bergerak di bidang apa. Karena seperti ini, tidak semua barang dan jasa itu dikenakan PPN, tidak semua. Pemerintah sudah menetapkan namanya list negatif atau negatif list ya. Apakah bisnisnya Bapak ini masuk dalam kategori negatif list tersebut? Kalau masuk di negatif list tersebut, tidak wajib PKP. Tidak wajib ya, tidak wajib. Antara lain apa aja, Pak? Contoh untuk kebutuhan pokok, jasa di bidang kesehatan, pendidikan ya, dan juga untuk salah satunya itu ya. Tapi di luar itu sudah pasti harus dipungut namanya PPN. Ya, yang pertama. Yang kedua, omsetnya atas bisnis yang di luar SPBU tersebut itu udah di atas 4,8 miliar. Jadi wajib PKP. Tapi bukan berarti di bawah 4,8 miliar tersebut itu tidak boleh PKP, karena tidak wajib dan tidak boleh itu dua hal yang berbeda. Jadi sekali lagi, dipastikan dulu bahwa bisnis ini tidak masuk di list negatif. Dan yang kedua, dipastikan dulu bahwa omsetnya atas bisnis tersebut sudah di atas 4,8 miliar. Baru PKP. Baru PKP. Baik. Terima kasih Pak Sabar. Terima kasih. Oke. Semoga menjawab kegelisahan kalian ya guys. Jadi tadi ada pertanyaan menarik soal PKP. Jadi syarat-syarat atau prasyarat sebuah badan usaha itu harus PKP, itu salah satu diantaranya adalah omsetnya sudah di atas 4,8 miliar per tahun. Betul. Ya, omsetnya udah di atas 4,8 miliar per tahun, maka kamu harus mengajukan PKP. Ya. Kalaupun kamu tidak mengajukan PKP, secara jabatan kantor pajak atau DJP itu bisa menetapkan usaha kamu itu PKP, ya, jadi pengusaha kena pajak. Nah, poin yang kedua biasanya nih ya, prasyarat-prasyarat yang mewajibkan sebuah perusahaan itu untuk jadi PKP itu, yang pertama tadi omset dari atas 4,8 miliar per tahun. Nah, yang kedua lawan transaksi kamu ya, baik itu swasta maupun BUMN BUMD itu minta faktur pajak untuk transaksinya. Nah, itu kamu juga harus PKP, ya kan? Nah, terus kegiatan usaha kamu lawan transaksinya itu ke pemerintahan, ya, ke BUMN, ke BUMD, gitu-gitu. Itu wajib PKP, guys. Wajib PKP. Gitu, guys, kurang lebih, guys, ya. Semoga Saya tambahkan tadi yang list negatif itu. ya, list negatif barang-barang yang barang dan jasa yang tidak PKP. Yang tidak dikenakan PPN. Contoh, jasa pelayanan medik dari kesehatan yang saya bilang, sosial, pengiriman surat, jasa keuangan, jasa pendidikan, penyiaran, jasa angkutan, jasa tenaga kerja, itu tidak masuk kategori jasa kena pajak. Ya, jadi kalau teman-teman yang bergerak di bidang usaha tersebut tidak harus atau tidak wajib PKP, ya, dan tidak boleh PKP ini, tidak boleh PKP. Kenapa tidak boleh PKP? Karena itu masuk di negatif list, gitu. Ya, seperti saya sebutkan tadi, kesehatan, sosial, pengiriman surat, keuangan, asuransi, pendidikan, penyiaran, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja itu tidak masuk di kategori jasa yang dikenakan PPN, seperti itu. Terima kasih, Ya. Pak Sabar. Makasih. Makasih Pak Sabar atas pencerahannya. Bayar, ayo bro.